dari saudara atau Bapak Richard Rumagit. Pertanyaannya seperti ini. Shalom Pendeta Richard Sabuin. Saya Richard Rumagit mau bertanya, apa dasar bagi kita untuk mengembalikan perpuluhan sedang Alkitab tidak mencatat kata perpuluhan? Yang ada kata sepersepuluh atau persepuluhan. Dalam doktrin mengenai penata layanan, dasar kita memberi persepuluhan itu berdasarkan kasih, Yohanes 3 ayat 16. Tetapi mengapa kita sekarang mengembalikan persepuluhan berdasarkan 10%? Dan itu pun memakai uang, bukan seperti dalam Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 34, yaitu hasil tanah dan hasil ternak. Jika ada perintah, aturan atau ketetapan dalam perjanjian baru, ini maksudnya mengenai mengembalikan persepuluhan pakai uang, terdapat pada pasal dan ayat berapa? Tetapi jika tidak ada, mengapa kita seperti mengada-adakan untuk mengembalikan 10% itu? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Silakan pendeta. Saya percaya di beberapa episode acara Tanya Jawab Alkitab Malam Tajam oleh Hope Channel Indonesia, beberapa pertanyaan tentang persepuluhan telah dibahas. Saya anjurkan Bapak atau Saudara Richard Rumagit boleh mungkin dikirimkan referensinya, Stephen dan Albert, supaya bisa menyaksikan juga. Namun saya ingin menanggapi sedikit dari pertanyaan ini. Betul, di Alkitab yang saya pegang ini, Alkitab terjemahan baru, tidak ada kata perpuluhan, yang ada kata persepuluhan. Di mana kata perpuluhan ini, istilah perpuluhan ini sudah di Indonesia di kalangan orang Kristen, ini sudah dari puluhan tahun yang lalu di Indonesia. Puluhan tahun yang lalu di mana waktu itu belum ada Alkitab terjemahan baru. Yang ada adalah Alkitab terjemahan lama. Di Alkitab terjemahan lama atau ejaan lama, saya kasih contoh, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, itu mengatakan sebagai berikut. Yang saya akan katakan sekarang ini adalah Maleakhi 3 ayat yang ke-10 versi bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama. Dikatakan di sana, bawalah olehmu akan segala perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku. Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama tidak menggunakan istilah persepuluhan, tetapi menggunakan istilah perpuluhan. Ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau ada dua versi seperti ini bukan berbeda, tapi berbeda dalam kosakata atau vocabulary yang digunakan dahulu di Indonesia dan sekarang digunakan di Indonesia. Jadi mau itu persepuluhan, mau itu perpuluhan, itu sama merujuk kepada sepersepuluh dari penghasilan atau pendapatan kita. Dan Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan kepada kita untuk mengembalikan persepuluhan ataupun perpuluhan. Jangan karena di Alkitab terjemahan baru dikatakan persepuluhan, lalu kita katakan, saya tidak mau mengembalikan perpuluhan. Oke, kalau kita tidak mau mengembalikan perpuluhan, tidak apa-apa. Tapi tolong dikembalikan itu persepuluhan. Pilih saja, mau memberikan persepuluhan atau mau memberikan perpuluhan, karena dua-duanya sama, tetap harus diberikan, karena itu adalah ajaran Alkitab. Saya tidak sebutkan lagi berbagai ayat tentang itu, sudah pernah kita bahas. Lalu kemudian di dalam pertanyaan Saudara Richard Rumagit, disebutkan juga di sana bahwa dasar kita memberi itu adalah kasih. Lalu ada ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16 disebutkan. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat yang ke-16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Dikatakan apa di sana? Karena begitu besar kasih Allah. Jadi yang dimaksudkan adalah
dasar memberi itu adalah kasih. Dan pemberian Allah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, itu tidak didiskon. Itu adalah pemberian yang sempurna, tidak ada diskon dari pemberian Allah. Betul-betul Yesus mati di atas kayu salib, sebab tanpa itu tidak ada korban yang bisa menghapuskan dosa manusia. Hanya itulah menurut Alkitab jalan satu-satunya untuk keselamatan, tidak bisa didiskon. Tetapi karena tidak bisa didiskon pemberian Allah itu, jangan kita katakan bahwa Ia tidak memberikan berdasarkan kasih. Ia memberikan itu berdasarkan kasih. Yesus menyerahkan nyawanya berdasarkan kasih. Demikian kita juga mengembalikan persepuluhan atau mengembalikan perpuluhan itu berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih. Ada juga ayat, tadi ada pertanyaan juga yang mengatakan kenapa pakai uang? Apakah ada petunjuk bahwa memang ada pakai uang? Coba kita baca, tadi Saudara Rumagit kasih referensi Imamat 27. Kita buka Imamat 27. Imamat 27 itu ada di ayat yang ke-30. Kita baca ayat yang ke-30. Silahkan Stephen atau Albert, tolong baca ayat yang ke-30. Imamat 27 dan ayat yang ke-31. 30 dan 31, tolong dibacakan. Ambil saja dua ayat itu dulu. Baik. Ayat 30, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagai dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Terima kasih. Jadi persembahan persepuluhan waktu itu diberikan dalam bentuk hasil tanah. Tetapi ada option yang diberikan. Hasil tanah itu boleh ditebus. Ditebus dengan apa ya? Dengan uang. Tapi kalau ditebus, katanya, pastikan supaya jangan dikurang-kurangi harganya. Ditentukanlah, ditambahlah 1/5 dari itu. Sebab bisa saja ada orang yang mau menggunakan hasil tanah itu, dia mau menanam lagi dengan menggunakan hasil tanah itu. Dan pada waktu dia tanam, dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi diperhitungkan, oke, 1/10 ditambahlah sekian kalau memang itu mau dibuat dalam bentuk uang. Untuk dipastikan bahwa itu tidak kurang dari 1/10. Jadi ide untuk mengembalikan persepuluhan atau perpuluhan itu dengan menggunakan uang, itu bukan ide yang asing di dalam Alkitab. Jadi pada prinsipnya adalah kita mengembalikan 1/10 dari penghasilan kita. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita boleh melihat bahwa orang memberikan dengan cara yang lebih convenient, tetapi tidak mengurangi nilai dari yang ia berikan. Ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tidak hanya berbicara tentang persembahan persepuluhan, tetapi berbicara juga tentang persembahan khusus dan persembahan-persembahan lainnya, yang juga bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk ternak atau dalam bentuk hasil bumi. Ada persembahan-persembahan lain juga. Demikian juga persepuluhan, tetapi bisa ditebus katanya. Di dalam Perjanjian Baru lebih banyak contoh bahwa pemberian-pemberian persembahan itu diberikan dalam bentuk uang. Karena uang adalah sudah merupakan alat tukar yang lebih sering digunakan dalam Perjanjian Lama. Sekalipun dalam Perjanjian Lama masih banyak yang, dalam Perjanjian Baru maksud saya, dalam Perjanjian Baru masih saja ada yang menyimpan sesuatu, bukanlah yang disimpan itu bukan uang, tapi yang disimpan itu adalah barang. Salah satu contoh adalah pada waktu Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-12.
Dalam perumpamaan itu, Yesus bercerita tentang seorang yang kaya, lalu kemudian orang itu mengatakan kepada dirinya, ya, ayat 17, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi orang kaya ini dia tidak menjual itu hasil tanah. Jadi dia simpan itu hasil tanah, ya. Jadi karena dia simpan itu hasil tanah, tentu kalau dia setia mengembalikan persepuluhan, maka itulah yang akan dia bawa. Tidak menjadi masalah. Tetapi prinsip mengembalikan persepuluhan, entah pakai uang atau bukan pakai uang, itu adalah prinsip Alkitab. Namun di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul, ada contoh orang memberikan persembahan dengan cara apa? Dia menjual tanahnya, lalu kemudian uangnya dia berikan. Jadi dia tidak memberikan tanahnya, tapi dia jual itu tanah, lalu dia berikan uangnya. Ya, lalu pada waktu Rasul Paulus mengumpulkan uh, uh, kontribusi untuk menolong orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem pada saat itu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 1 dan ayat yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 1, dikatakan di sana, saya sudah ketemu ayatnya, dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi walaupun mereka punya barang-barang yang lain, tetapi yang dibawa supaya lebih mudah untuk dibawa ke Yerusalem, dibawa dalam bentuk uang. Sebab entah itu barang ataupun uang, itu berbicara tentang nilai, nilainya tidak berubah. Jadi marilah kita mengembalikan perpuluhan sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Mau itu kita sebut perpuluhan, persepuluhan, itu sama saja artinya. Terima kasih.